Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hikmah, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmat. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, yang mana kemarin sudah kita bahas tentang fasal pentingnya menuntut ilmu, pentingnya memilih guru, dan pentingnya keistiqomahan teguh pendirian dalam menuntut ilmu. Pada yang lalu juga dibahas bahwa sebelum menuntut ilmu kita harus bermusyawarah terlebih dahulu para seorang ulama kepada yang akan membuat ilmu kita kebaikan. Kita di hari ini akan membahas tentang fasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal tentang memuliakan, mengagungkan ilmu wa ahlihi, dan para pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan yang tidak tahu artinya dicatat, ditulis. Ada kata-kata yang penting ditulis, catat. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu tidak akan memperoleh, tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafa'u bihi, dan tidak akan memperoleh manfaat, bihi dengannya, hi ini kembali kepada ilmu, dengan ilmu tersebut, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali ia mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan para pemilik, wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, dan mengagungkan guru dan menghormatinya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat kita untuk mendapatkan ilmu, yaitu memuliakannya, memuliakan ilmu tersebut, mengagungkan ilmu tersebut, memuliakan para pemilik ilmu, para ulama, mengagungkan para ulama, dan memuliakan dan menghormati guru. Nah, ini sangat penting para ikhwan, para akhwat, para penuntut ilmu, yang agar ilmunya berkah. Perhatikan ini, memuliakan ilmu, memuliakan para ahlinya, memuliakan guru. Kila dikatakan, ma wasala man wasala illa bil hurmah, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dikatakan oleh para ulama,
seseorang tidak akan sampai pada tujuan kecuali ia memiliki penghormatan. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Seseorang tidak akan terjatuh dalam kegagalan illa bitarkil hurmah, kecuali ia dengan penghormatan. Maksudnya apa di perkataan para ulama ini? Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin ilmunya berkah, hormatilah para guru. Hormatilah seseorang yang mengajarkannya. Kalau kita tidak ingin gagal, hormatilah pula para guru, para yang mengajarkan kepada kita. Wakila dikatakan pula, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Penghormatan itu lebih baik dari ketaatan. Diulangi lagi, penghormatan itu lebih baik dari ketaatan. Di bawahnya dijelaskan, ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bistighfafiha wa bitarkil hurmah. Tidaklah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya manusia tidak dikatakan kafir karena ia berbuat maksiat. Wa innama yakfuru bil bistighfafiha wa bitarkil hurmah, akan tetapi seseorang dikatakan kafir karena ia meninggalkan penghormatan. Nah, ini penjelasan. Al-hurmatu itu, penghormatan itu lebih penting, lebih baik daripada ketaatan. Jika diibaratkan, kalau kita meminum homer, contoh kita meminum homer, kita yakin bahwa homer itu haram. Itu hanya sebatas meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal, atau bermaksiat, ya. Tidak dikatakan kafir. Tetapi jika kita tidak menghormati dan tidak memberikan penghormatan, merendahkannya, nah ini akan dikatakan kafir. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, mengapa Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'una, engkau mengolok-olokkan, engkau memperolok-olokkan, selalu memperolok-olokkan. La ta'tadhiru, kami tidak perlu meminta maaf. La ta'tadhiru, tidak perlu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Nah, maka dari itu kita sebagai penuntut ilmu harus memberikan penghormatan, tidak melecehkan atau tidak mengolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara menghormati sebuah ilmu, ta'zimul muallim, yakni mengagungkan, memuliakan seorang guru. Nah, di antara kita jika ingin memuliakan ilmu, muliakan terlebih dahulu yang memiliki ilmu. Ya. Qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, Ana abdu man 'allamani harfan wahidan, in syaa ba'a wa in syaa istaraqa wa in syaa a'taqa. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang budak, seorang hamba, man 'allamani harfan wahidan,
barang siapa yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf, insya'a ba'a, ia boleh menjualku jika ia mau boleh menjualku. Wa insya'a istaraqa, dan jika mau ia membebaskanku. Wa insya'a a'taqa, dan jika ia mau memerdekakanku. Artinya apa? Satu huruf sangat penting bagi Ali radhiyallahu anhu. Walaupun mengajarkan satu huruf. Ya. Wa qad unshidtu fi dzalika syi'ran, dan disenandungkan dalam persoalan ini lantunan syair. Ra'aitu ahaqqal haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslim. Aku telah melihat hak yang paling kuat, hak yang paling kuat ialah hak seorang guru. Wa aujabahu, dan hak yang paling wajib dijaga ialah terhadap seorang muslim. Hak seorang guru maksudnya hak yang paling dijaga terhadap seorang muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ia berhak memberikan hadiah kepadanya, maksudnya ilaihi ini kembali ke seorang guru, alfu dirhamin, 1000 dirham, untuk satu hurufnya 1 dirham yang ia ajarkan, dan ini sebagai penghormatan pada seorang guru. Maksudnya apa di dalam perkataan ini, di dalam syair ini, bahwa guru sangatlah penting. Perhatikan dan hormatilah guru. Karena di syair ini mengatakan ia berhak dihadiahi 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa? 1 dirham berapa? Ada yang tahu? Kurang lebih kalau 1 dirham itu 3 perak. Satu perak 10.000, berarti kalau 1 dirham itu 30.000. Jadi kalau 1000 dirham berarti 30 juta. Ini kalau hitung-hitungan. Tetapi maksudnya apa di sini? Pentingnya jasa guru itu tidak bisa diartikan, tidak bisa dibandingkan dengan harta. Harta sebanyak apapun, tetapi sangat pentinglah ilmu yang diajarkan oleh seorang guru. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid din. Maka sesungguhnya orang yang mengajarkan kepadamu walaupun 1 huruf, ia membutuhkan pak ilaihi kepadanya fid din, di dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin, dan mereka itulah bapak kalian gitu, bapak kamu. Maksudnya apa? Jadi seorang guru anggaplah sebagai bapak kalian, bapak dalam urusan agama. Maksudnya gitu sebut. Wa kana ustadzuna asy-syaikh al-imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullahu yaqulu. Guru kami Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, semoga Allah merahmati, berkata, qala masyayikhuna, telah berkata para guru-guru kami, man arada an yakuna ibnuhu aliman yanbaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha.
Barang siapa yang ingin anaknya jadi seorang alim, seorang ulama, yang bagi an yura'a al-ghuraba minal fuqaha, hendaknya ia memperhatikan para fuqaha yang asing, al-ghuraba yang asing. Wa yukrimahum, hendaknya juga kalian memuliakannya. Wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka. Wa yut'imahum syai'a, dan memberi sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafizuhu aliman. Maka jika anak tersebut tidak menjadi seorang alim, maka yang akan menjadi seorang alim adalah cucu-cucu mereka. Maksudnya apa dari perkataan Imam Sadiduddin Asy-Syairazi? Jadi jika anak kita ingin memiliki anak yang seorang yang alim, maka ia harus memuliakan gurunya, maka ia harus mengagungkan gurunya, dan ia harus wa yut'imuhum, memberikan sesuatu. Dan jika anak itu tidak jadi seorang alim, seorang yang berilmu, maka nanti akan kelak cucu-cucunya atau cicit-cicitnya. Nah, maksudnya itu. Baik, kita lanjutkan. Wa min tauqiril muallimi, dan di antara menghormati seorang guru. Ini perlu diperhatikan bagi para penuntut ilmu, khususnya untuk kita semua. Alla yamshiya amamahu, tidaklah dan janganlah kalian berjalan di depannya. Nah, ini dalam kondisi tertentu. Kalau zaman sekarang kan untuk melindungi guru kita atau seorang guru ketika dalam keramaian, untuk memberikan keluasan jalan, kita boleh di depan. Ini sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, gitu. Wala yajlisa makanahu, dan janganlah kalian duduk di tempatnya. Jadi kalau ada guru, misalkan guru datang situ, duduk di situ, gurunya pergi, kalian duduk di situ. Maksudnya meja atau bangkunya atau yang lainnya. Nah, ini harus diperhatikan bahwa para penuntut ilmu, janganlah kalian duduk di tempat guru. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznih, janganlah kalian memulai pembicaraan kecuali mendapat izin. Jangan sampai tiba-tiba datang ke ustadz, ke guru, langsung ngomong macam-macam. Tidak ada sopan santunnya. Padahal seorang guru tidak mengizinkannya. Jangan sampai ada pada dalam diri kita. Wala yukthiral kalama indahu, dan janganlah banyak berbicara ketika bersamanya. Nah, ini juga sesuai dengan kondisi. Ada seorang guru yang emang senang muridnya itu banyak bicara, banyak omong, banyak pendapatnya, banyak bertanya. Nah, ini juga sesuai dengan kondisi. Bicara di sini maksudnya bicara yang enggak sesuai atau bicara yang tidak layak lah istilahnya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, janganlah kalian bertanya kepada seorang guru tersebut ketika malal itu bosan, jenuh, atau lagi bad mood. Nah, janganlah kalian bertanya ke seorang guru lagi sibuk atau lagi bad mood, lagi bosan, ditanya. Ya, ini untuk diperhatikan pada seorang penuntut ilmu. Wa yura'iyal waqta, dan hendaknya memperhatikan waktu.
Maksudnya waktu ketika bertemu dengan guru. Ini tengah malam, malah menyamperkan guru. Gurunya lagi ngantuk-ngantuk, lagi pengen istirahat, malah datang assalamualaikum. Ya. Nah ini perhatikan waktu. Ya. Kapan waktu yang tepat? Waktu sholat. Karena seorang guru pasti sholat di masjid. Nah itu waktu yang tepat untuk mendatangi seorang guru. Maksudnya waktu sholat itu bukan pas sholat, ketika setelah selesai sholat. Nah, wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Dan janganlah kalian mengetuk pintu, akan tetapi bersabarlah sampai guru itu keluar. Nah subhanallah, para ulama kita zaman dahulu bahwa untuk menghormati seorang guru, ia tidak mengetuk pintunya, tapi ia nunggu di depan pintunya agar guru itu keluar, tidak mengetuknya. Tapi di sini kan sesuai dengan lihat kondisi. Kalau itu sebuah darurat atau sebuah kepentingan yang mendesak, kita boleh mengetuk. Ya, ini karena sebuah syair. Falhasil, maka kesimpulannya, annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatahu wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah ta'ala, fa innahu la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Sesungguhnya para penuntut ilmu agar mencari ridho terhadap guru tersebut dan menjauhi kemurkaannya. Jadi sampai guru itu dibuat kesal, guru itu dibuat marah. Wa yamtathilu amrahu, dan hendaknya mematuhi, melaksanakan amrahu, apa yang diperintahkan, fi ghairi ma'siyah, jika itu bukan keburukan, bukan menyuruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata lil makhluk, tidak ada ketaatan terhadap makhluk, fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan seorang makhluk kepada makhluknya untuk bermaksiat kepada yang pencipta, al-khaliq, pencipta. Maksudnya apa? Selagi itu baik, selagi itu kebaikan, maka lakukan, maka laksanakan. Ini menghormati seorang guru. Jika itu baik, laksanakan. Jika itu buruk atau membuat kemaksiatan, Raffi minum hammer sana. Nah, Raffi mau nggak kalau ditanya gitu? Mau? Disuruh minum hammer mau? Enggak kan? Ya kalau dalam kemaksiatan jangan, kita tolak. Ya. Karena tidak ada ketaatan seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditaati kalau buruk, tapi kalau itu kebaikan, silahkan ditaati, silahkan ditaati ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaron nasi man yudhibu dinihi lidunya ghairihi wa bima'siyatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu yang membuang agamanya kepada dunia orang lain, wa bima'siyatil khaliq, dan bermaksiat kepada pencipta. Nah ini sama yang diartikan tadi, bahwa seburuk-buruk manusia itu yang menjual dunianya yang menjual agamanya kepada dunia. Ya. Jadi kalau misalkan urusan agama ini haram, jangan ditaati, tinggalkan. Jika ini kebaikan, lakukanlah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mengkajinya kita di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebermanfaatan ilmu kita, dan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menguatkan untuk melakukannya dalam amalan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairul lil islami wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.